Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian sore kali ini dengan keadaan insyaallah sehat saja. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya dan pengikutnya sehingga kita semuanya diakui oleh umat beliau dan mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah besok di harinya mul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJD TV dan TVku dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya, beliau Ustadz Muslihin LC MH. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Jatat. Alhamdulillah semoga kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang hari ini tidak enak badan atau badannya kurang fit ya, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan menyembuhkan kita semuanya sehingga kita bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada di kajian sore kali ini yaitu kajian kitab fikih kontemporer. Insya Allah tema yang akan dikaji pada sore kali ini yaitu tentang aurat perempuan saat sholat. Ini tema yang sangat menarik kaum muslimin, terutama bagi kaum muslimah ya, para perempuan bisa mendengarkan dan bisa menyaksikan ya di live streaming FB-nya Radio Dais ini karena tema kali ini juga termasuk nanti bagaimana apakah aurat perempuan itu sebagian dari tubuh atau sebagian dari badan atau sepertiga dari badannya ataukah semuanya badan perempuan itu adalah aurat. Tapi lebih jelasnya nanti kita simak kajian sore kali ini ya bersama dengan Ustadz kita, narasumber kita, guru kita beliau Ustadz Muslihin LCMH. Untuk itu apabila nanti para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui website Radio Dais di 0821 atau bisa melalui via teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke, langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita beliau Ustadz Muslihin LCMH. Kami persilakan monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, TVku, para pendengar Radio Gaul, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat saling sapa kembali. Semoga di sore hari ini kita senantiasa dipenuhi rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Dan yang punya hajat semoga dimudahkan segala hajatnya, dilapangkan rizkinya. Amin Allahumma amin. Amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang auratnya perempuan ya. Jadi bukan hanya batasan aurat, akan tetapi mungkin semua yang berkaitan tentang aurat. Contoh misalnya nanti kalau terbuka bagaimana, kalau terbuka dari samping bagaimana, atau kebuka oleh angin misalnya, atau mungkin kebuka sama anak kecil misalnya, misalnya dan sebagainya. Jadi ini bukan hanya sesuai dengan judul temanya yang mungkin hanya sederhana, akan tetapi melebar dengan beberapa kasus atau beberapa kejadian. Yang pertama adalah apa? Yaitu standarisasi menutup aurat khususnya bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki adalah yaitu seperti halnya yang ada dalam kitab-kitab, yaitu bainas surrah warrukbah, antara pusar dan
dengkul. Nah, ini antara pusar dan dengkul itu dari sisi mana? Nah, itu juga dari sisi mana? Maka yaitu dari sisi sekeliling dan juga dari sisi atas. Dari sisi atas. Contoh misal seseorang sudah menutupi antara pusar dan dengkul, atau bukan hanya itu, misalnya langsung dari pusar sampai atau penutup pakai baju sampai dengkul misalnya. Cuman pas ketika sujud itu laki-laki terlihat yaitu pupuhnya misalnya. Berarti kan terlihat dari samping. Ketika sujud misalnya, terus sarungnya itu karena saking sampai dengkulnya misalnya ya. Terus akhirnya kan terlihatan dari belakang. Dari orang yang ada di belakangnya. Bukan hanya yang terlihat dengkulnya, tapi juga pupunya atau kentolnya dan sebagainya. Maka di sini ini juga batasan daripada aurat, maka tidak diperbolehkan atau batal sholatnya. Dia harus dari samping dan juga dari atas, kecuali dari bawah. Maka paling tidak ketika membawa sarung ya hati-hati, sujudnya, benggangnya jangan lebar-lebar gitu ya. Itu bagi laki-laki. Begitu juga bagi perempuan, itu auratnya adalah apa? Yaitu semuanya aurat kecuali illa wajhaha wa kaffaiha. Nah, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, ini secara standar yang ada di perempuan. Terus lalu pakai apa auratnya kalau dalam sholat? Kalau di luar sholat itu ada 4 standarnya, la yasifu, wala yaksifu dan sebagainya. Tidak mensifati lekuk tubuhnya, tidak terbuka, terus harus tebal dan sebagainya. Itu ada 4 standar di luar sholat. Kalau di sholat ada yang mengatakan walaupun mensifati tubuhnya, berarti walaupun misalnya mau kenanya rapat atau pakaiannya rapat, akan tetapi sesuai dengan standar kecuali wajah dan kedua telapak tangannya tadi, maka masih diperbolehkan kalau dalam sholat. Kalau di luar sholat ya tidak mensifati dan juga tidak membuka dan juga harus tebal, harus suci dan sebagainya. Itu kalau di luar sholat. Kalau dalam sholat walaupun mensifati misalnya, berarti kan sesuai dengan bentuk tubuh. Iya, masih mensifati lekuk tubuhnya, asalkan tebal, berwarna dan juga semuanya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, maka itu masih boleh. Dan ini standarnya. Lalu ada pemakaian mukena yang tidak hati-hati kasusnya. Kasusnya dalam kitab Buhyatul Mustarsyidin dikatakan wahayna idzin law ru'iya sadrul mar'ah min tahtil khimar litajafihi anil qamis ingda nahwir ruku' awit tasal kumu bihaitsu tura minhul aurah batolat sulatuha. Tadi sudah kita katakan standarnya. Maka misal ada perempuan terlihat auratnya karena mukenanya terlalu kegedean, kebesaran. Akhirnya ketika ruku atau ketika mengangkat tangan begini, akhirnya telapaknya begini, telapaknya terlihatan atau tangannya terlihatan, lengannya. Atau pas bukan hanya itu, misalnya pas ketika gini terus terlihat dari samping. Karena saking lebarnya seperti halnya ini misalnya, maka itu juga bisa membatalkan sholat. Iya. Nah, jangan sampai mengatakan lo ini kan bawah, bukan bawah. Nah, maka harus hati-hati. Bukan bawah. Terus atau misalnya pakainya kerudung dan baju, terus akhirnya bajunya karena kebesaran, akhirnya kerudung sama bajunya memisah. Terlihatlah dadanya dari samping depan. Nah, maka juga batal sholatnya. Nah, ini juga makanya harus hati-hati ketika memakai mukena dan sebagainya. Terus ada lagi yaitu permasalahannya apa? Permasalahannya tadi sesuai yang disinggung yang pertama, bahwa auratnya terlihat dari atas. Terlihat dari atas sama tadi ya. Falau ru'yat auratuhu ail musalli min jaibihi aitu ki komisili saat ya fi ruku'in aw ghairihi lam yakfi satru biha
Nah, maka fal yazrihi au yashuddu wasatahu. Nah, ini sama seperti halnya tadi. Jika auratnya orang yang sholat itu terlihat dari jaibnya, dari sakunya atau dari ujung bajunya atau ujung gamisnya, nah maka itu juga batal sholatnya dan tidak termasuk mencukupi menutupi aurat. Terus ada lagi kasus yang lain, yaitu auratnya terbuka karena hembusan angin. Tadi ya. Nah, jadi kan kita perjelas lagi, auratnya laki-laki tadi kan antara surah dan rubah. Dan itu harus dari sekeliling dan dari atas juga. Nah, dia dari sisi kanan kiri samping depan belakang dan juga dari atas. Ini ya. Bukan kok yang penting antara surah dan rukbah misalnya pakai sarung saja, yang penting dari pusar sampai dengkul, terus ketika sujud kelihatan, ketika takbir misalnya sarungnya ikut ke atas misalnya ya atau apa. Nah, ini harus hati-hati juga. Begitu juga perempuan. Nah, apalagi misalnya ada laki-laki pakai sarung saja antara surah dan rukbah, terus sholatnya di pinggir sungai. Nah, akhirnya kan terbuka sama angin. Atau perempuan juga pakai mukena dan akhirnya terbuka sama angin misalnya. Nah, kena angin akhirnya kakinya misalnya, atau tadi lengan tangannya misalnya. Nah, maka bagaimana? Dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin Said Ba'alawi Al-Hadrami Sahifah 84 dikatakan faidatun lau kasyafatir rihu auratahu fasataroha halan. Ini perempuan, ini laki-laki ya, auratahu ini. Tapi ini sama lah, perempuan dan laki-laki. Apabila ada angin yang membuka auratnya. Nah, ada angin yang membuka auratnya. Ini kasusnya yang membuka adalah angin. Yang membuka. Iya. Jadi terkena angin, laki-laki atau perempuan. Misal laki-laki kasusnya bagaimana? Bisa pakai sarung, anginnya buanter, sarungnya munggah. Waktu sujud biasanya. Iya, enggak waktu sujud, berdiri juga misalnya. Nah, adalah kebetulan sholatnya di halaman atau pas sholat Jumat misalnya ketemu di lapangan misalnya. Nah, akhirnya sampai keangkat misalnya. Atau perempuan tadi sampai keangkat kakinya atau sampai keangkat tadi lengan tangannya. Maka bagaimana jika fasataroha halan lam yadurro? Jika dia menutupi seketika, cepat-cepat, ketika sadar bahwa auratnya terkena terbuka angin terus langsung ditutupi, maka tidak apa-apa. Kama lau kasyafahu nahu adamin. Nah, ini ada kiasan ini. Kalau angin tadi tidak apa-apa jika menutupinya seketika. Cuman kalau kayak angin enak ya tiba ya malah tambah sembriwing. Nah, ini malah batal sholatnya. Nah, apalagi perempuan kan pakainya mukena ya. Itu kalau di Semarang itu kan saking panasnya. Terus akhirnya enak ya ternyata ada udara masuk dari lengan tangan atau mungkin dari dada atau mungkin karena mukenanya potongan akhirnya lebat ke atas misalnya, atau mungkin pas ketika terkena angin misalnya kipas angin akhirnya kakinya ada anginnya masuk dan dia merasa keenakan, maka ini malah batal sholatnya. Nah, apabila yang membuka itu bukan hanya angin misalnya, cuman anak Adam, anak kecil misalnya, maka kama lau kasyafahu nahu adamin qalahu Bujairimi. Terus wa mahalli. Jadi menurut Imam Al-Bujairimi, Imam Mahalli wa qayyadahu sin mim sibromilisi bi ghairil mumayyiz. Bahkan walaupun yang membuka orang dan orangnya enggak hanya anak kecil atau masih kecil. Iya. Masih kecil walaupun sudah tamyiz. Sudah tamyiz itu sudah bisa sendiri, makan sendiri dan sebagainya. Kok membuka? Ini kasusnya banyak, apalagi orang tua yang punya anak kecil.
tahu-tahu sarungnya dimunggahke atau mukenanya di keatasin. Nah, ini kan kasus yang sangat banyak sekali ini. Bukan hanya di laki-laki, bukan hanya di perempuan, apalagi bapak muda misalnya ya. Anaknya yang lagi umur 2 tahunan atau 3 tahunan atau 4 tahunan sudah mumayyiz ini. Maka menurut Bujairimi dan menurut Mahalli itu tidak apa-apa, asalkan ditutup seketika tadi. Kalau menurut Imam Sibromilisi, yaitu ada catatan bighairil mumayyiz. Kalau anak kecilnya itu belum tamyiz, masih kecil banget, belum bisa apa sendiri, maka tidak apa-apa. Asalkan ditutup seketika. Cuman kalau anaknya sudah besar atau orang besar, maka otomatis batal seketika, walaupun ditutupi seketika ini ya. Jadi seperti itu. Misal ada teman kita ngangkat sarung, apa meneh brojolke misalnya, walaupun dia langsung menyelamatkan, nah cuman kebuka auratnya, sing membuka siapa? Temennya, orang udah besar sama, itu sudah otomatis batal. Nah, ini permasalahan yang mungkin sering terjadi tapi jarang mendengar hukumnya kita ya mungkin. Nah itu. Jadi kalau yang besar tadi walaupun ditutupi seketika atau tidak ditutupi seketika, batal otomatis. Itu yang membuka. Kalau contoh kebuka misalnya apa ya, ada yang jalan di sampingnya perempuan, akhirnya kakinya cantol misalnya ya, itu kan berarti yang membuka orang besar, maka ya batal seketika walaupun ditutupi seketika. Nah itu kalau yang besar. Kalau yang kecil tadi antara sebelum tamyiz atau sesudah tamyiz, tadi ada yang mengatakan tidak apa-apa asalkan ditutup seketika. Tapi kalau Imam Sibromilisi catatan bighairil mumayyiz, sebelum tamyiz, berarti masih kecil banget, belum bisa makan sendiri dan sebagainya. Imam Az-Ziyadi mengatakan yadurru ghairur rihi mutlaqan. Bagi selain angin, menurut Imam Az-Ziyadi itu membatalkan mutlak. Berarti anak kecil sebelum tamyiz atau sudah tamyiz, apalagi yang besar, itu ketika membuka aurat itu batal secara mutlak, walaupun ditutupi seketika atau tidak. Nah, ini ya masih agak berat ini ya. Kalau yang tadi kan masih mendingan. Nah ini kasus-kasus tentang aurat. Lalu ada lagi bagaimana kalau dagu wanita terbuka saat sholat. Ini permasalahannya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu membawa auratnya tadi kan kecuali wajah dan telapak tangan. Iya, telapak tangan yang dalam ini ya. Nah, itu wajahnya itu batasannya mana? Kalau dalam wudu itu kan muntahal lihyaihi. Jadi ini godek 2. Iya. Kalau dalam wudu itu harus melebihkan, berarti harus sampai sini. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak bisa sempurna kecuali dengan melebihkan di sini, di kasus wudu itu harus dilebihkan. Berarti kalau dalam kuping misalnya ini antara perincilan 2 ini, maka harus lebih. Itu kalau dalam hal wudu. Kalau dalam hal menutup aurat ini batasnya, maka harus lebih. Nah ini perbedaan antara wudu sama menutup aurat. Kalau wudu harus lebih ke sini, kalau menutup aurat harus lebih ke sini. Nah itu aurat perempuan khususnya dalam sholat, maka harus sampai menutup yaitu jenggotnya. Nah, berarti mukunannya sampai sini. Ya, harusnya enggak di bawah dagu nih. Enggak di bawah dagu. Itu yang paling tepat dan yang paling benar menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Ada kasusnya adalah perempuan ya itu tadi. Nah, akhirnya membuka dagunya di sini. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan ini. Lalu bagaimana di luar mazhab Syafi'i? Dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawi Ismail Zain, Syekh Ismail Zain Al-Yamani, ulama Makkah,
mengatakan innang kisyafa ma tahta dzakon min badalil mar'ah fi halis sholati wat tawafi yadurru fayakunu mubtilan lis shalah walit tawaf. Nah, sesungguhnya kebukanya bawahnya dzakon ini tadi, bawahnya apa ini? Namanya bahasa Indonesianya dagu ya. Itu adalah dalam sholat dan tawaf itu membatalkan. Itu berbahaya dan membatalkan sholat dan juga tawaf. Nah, karena syaratnya tawaf juga menutup aurat, auratnya juga apalagi kalau pakai kerudung ya harus begini harusnya ya, ini repot ya. Wa dzalika li annahu dakhala fi umumi kalamin bima yajibu satru ila anqal wa amma inda ghairihim. Adapun selain mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, kasadatil Hanafiyah wasadatil Malikiyah, seperti mazhab Hanafiyah atau ulamanya dan ulama Malikiyah mengatakan fa inna ma tahta dzakon wa nahwihi la yu'addu kashfu minal mar'ah mubtilan lis-shalah. Bahwa sesungguhnya kebukanya bawahnya dagu ini tadi itu tidak masuk kategori yang membatalkan sholat. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya bagi orang yang tidak belajar ilmu teman-teman kecuali alumni pesantren di Indonesia ya tahu bahwa harusnya mau kenanya adalah demikian menurut mazhab Syafi'i. Tahu kalau di luar ini adalah mazhab di luar mazhab Imam Syafi'i. Kok santri kok membuka dagunya, maka berbahaya. Kok selain santri terus gak pahami ilmu hukum fikih dan sebagainya kok terbuka dagunya ini, maka menurut beliau masih tidak apa-apa. Kenapa? Karena li'annal amiyya la madhhabalah, karena orang awam tanpa madhab asalkan sesuai dengan salah satu dari madhab 4 tidak apa-apa, ibadahnya masih sah. Nah itu. Tapi kalau sudah tahu hukumnya, sudah mendalami, apalagi sudah tahu dalilnya, sudah tahu mazhab Syafi'i batasnya begini dan sebegini, ya kok dia mengikuti mazhab selain Syafi'i, ini namanya talfik. Nah, yang harus masalahnya harus jelimet lagi. Harus jelimet lagi. Tapi terus wa in kana aqalla min dalik jazati sholatu wa fin nisfi anhu riwayatan yajibu an ta'lama anna qalilal inkishaf afun li anna nasa fihi balwan wa dhururatan li anna thiyabahum la takhlu an qalili kharqin. Ini menurut beliau ada apa namanya, ada keringanan bahwa nek sidik kebuka, misal seperti halnya perempuan atau tadi atau mungkin di tangannya tidak bisa menutupi secara bagaimana toh harus menutupinya, harus masuk ke sini dan sebagainya. Itu menurut beliau nek kebuka sidik lah enggak apa-apalah. Ini karena ini balwa. Ini adalah cobaan dan darurat. Apalagi zaman sekarang model mukenanya atau model bajunya apa itu model-model. Model-model sehingga fayaj'alu afwan bil ijma' li anna nasfim balwan wa daruratan li anna thiyabam la takhlu an qalil kharqin fayaj'alu afwan bil ijma' fala balwa fil katsir, kecuali banyak kebukanya. Nah, kalau yang sedikit-sedikit menurut beliau ini memang sulit zaman sekarang ini, apalagi yaitu tadi sangat sedikit-sedikit kebuka atau apa dan sebagainya. Kita asalkan sedikit, kalau banyak maka tidak boleh. Tapi ini bukan kok masalah untuk berarti enggak apa-apa, bukan. Ini kita tetap mensosialisasikan bahwa auratnya perempuan ketika sholat yaitu jangan sampai dagunya kelihatan. Ini sesuai dengan mazhab Syafi'i yang secara resmi. Adapun kok delalah kesulitan misalnya atau apa ya, baru ini yang permasalahan lain. Tapi kita tetap dalam forum ini adalah majelis ini ya akan mensosialisasikan yang demikian. Jangan sampai kita sebagai orang yang mazhab Syafi'i walaupun di luar sholat kita belum sampai mengikuti mazhab Syafi'i secara sempurna, yaitu harus bercadar ya. Cuman dalam hal sholat ini ibadah, Jadi ya paling tidak mengikuti mazhab yang lebih berat gitulah daripada yang ringan-ringan seperti itu. Nah, itu adalah kita tetap menghimbau yang demikian. Nah,
Ya. Oke, terima kasih Ustadz penjelasannya yang sangat luar biasa di kajian sore kali ini berkaitan dengan aurat perempuan saat sholat, atau lebih luasnya ya aurat perempuan. Kita mohon maaf, jadi kita nanti tidak ada break Ustadz, kita langsung saja. Jadi silakan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya langsung saja ya ditanyakan melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000 atau langsung saja via teleponnya Radio Dais di 024 674 6352. Oke, sambil menunggu Ustadz dari para pendengar dan pemirsa, kita bincang-bincang atau dialog interaktifnya di kajian sore kali ini. Tadi disebutkan banyak sekali penjelasannya, sangat luas sekali berkaitan dengan aurat perempuan saat sholat. Ini kadang itu seorang perempuan ketika sholat itu pengennya makanannya itu bagus, terbuat dari, mohon maaf, kadang kalau makanannya itu terlalu tebal berarti dia tidak nyaman dalam sholat. Nah ini kadang itu makanannya itu, mohon maaf, agak tipis dan kadang digunakan untuk sholat. Dalam keadaan sholat itu dia tidak memakai, mohon maaf, baju, tetapi hanya memakai, mohon maaf ini ya karena ini fikih ya Ustaz ya, harus terang-terangan saja, hanya memakai kacamata sama celana pendek. Apakah itu, mohon maaf, seorang perempuan pakai kacamata lah, bahasa saya kacamata, terus pakai celana pendek, terus memakai mukena. Dan mukena itu adalah transparan. Gimana modelnya ini, kebayang saya. Iya. Yang jelas kan dia menutup auratnya dengan kain yang transparan, ya gitu. Tadi kalau semisal pakai mukena atau baju yang ketat, kan sama artinya, kalau dalam hukumnya mungkin baju yang ketat, tapi dia posisinya sesuai dengan standarisasi menutup aurat, ya kan gitu. Nah ini juga standarisasi menutup aurat, tapi kelihatan dalamnya. Itu gimana Ustaz? Ya, jadi tadi sudah saya katakan ya, ini kalau dalam sholat yaitu standarnya tidak di luar sholat. Kalau di luar sholat itu lebih berat lagi. Oke Ustadz, kita sapa dulu nih. Kayaknya sudah ada yang masuk untuk bertanya ini. Jadi orang yang wudhu tapi bedaknya itu masih tebal, terus lipstiknya itu juga masih tebal, apakah dalam sholatnya itu sah atau tidak? Ya. Monggo penjelasannya Ustaz. Tadi kita membahas tentang aurat terlebih dahulu, bahwa batasan aurat menutup aurat yaitu ada 4 tadi ya saya katakan. Yang pertama adalah layak shifu, yang pertama tidak membuka, dalam artian harus menutup semua. Nah itu sifat yang pertama. Terus yang kedua adalah apa? Layasifu, tidak mensifati, dalam artian itu adalah tidak boleh ketat. Pakaian tersebut tidak ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh. Terus yang ketiga adalah apa? Pakaian tersebut tidak tembus pandang, ya, harus tebal, harus berwarna dan sebagainya. Misal kok pakaiannya ya tipis sama masih tembus pandang, kayak tadi ya, atau apalagi tidak berwarna, seperti halnya kaca, apalagi misalnya, walaupun menutup seluruh tubuh, tapi berarti kan masih terlihat. Terus yang keempat adalah apa? Sopan dan patut. Ini adalah apa? Jangan sampai menggunakan pakaian yang di situ itu membuat pandangan orang lain terpana. Dalam artian contoh, misal ada perempuan pakai pakaian itu dari emas, misalnya penuh dengan emas, itu setiap orang mesti mandang semua. Pasti itu. Nah itu diharamkan dalam Islam ya. Ada hadis larangannya, yaitu begitu juga laki-laki menggunakan pakaian biasa-biasa saja, yang baik. Cuman jangan sampai menggunakan pakaian yang itu tadi membuat orang itu semua memandang. Mungkin aneh atau gimana. Itu juga sama. Nah itu 4 sifat
aurat perempuan di luar sholat. Adapun di dalam sholat, tadi kan hanya menyinggung saja. Ketika semua wis tebal, wis menutup aurat semua, walaupun mensifati lekuk tubuh misalnya, ini di sholat saja karena nggak ada yang memandang. Itu masih sah. Karena nggak ada yang memandang. Nah, kalau di luar sholat tidak boleh yang lekuk tubuhnya tersifati. Nah, itu seperti itu. Terus kalau pakai kacamata atau pakai celana atau apa ya, tapi pakai mukena. Terus gimana tadi pertanyaannya? Mukenanya yang aneh transparan. Gitu. Oh, yang transparan. Iya. Ya, sebenarnya itu gak harus pakai mukena sebenarnya. Bisa saja pakai pakaiannya sendiri dan sebagainya. Makanya adat memakai mukena itu hanya di Indonesia saja. Setahu saya karena saya di Yaman ya nggak pakai mukena, di Arab ya nggak pakai. Cobalah kita lihat pas ketika umroh atau itu yang memang menyiapkan mukena ya hanya orang Indonesia saja. Iya. Nah, kehati-hatiannya. Kecuali pas ketika tawaf orang Indonesia ya ikut orang di luar Indonesia pakai jilbab dan sebagainya. Sangat bagus dan paling bagus. Berarti kan menyiapkan pakaian khusus untuk sholat. Ini orang Indonesia. Masya Allah ini. Betul. Berarti tidak harus pakai mukena. Misal mukena transparan, tetapi di dalamnya pakai jilbab, pakai apa yang sudah standar menutup auratnya ketika sholat, maka sah-sah saja. Ya, betul. Seperti itu. Itu jawabannya. Lalu pertanyaannya Ibu tadi adalah mungkin kita dulu sudah pernah bahas, yaitu bagaimana ketika wudhu make upnya masih belum luntur ya, atau lipstiknya belum luntur dan sebagainya. Dulu kesimpulan dari pembahasan kita adalah asalkan bedaknya itu tidak seperti halnya lilin yang yang menolak air masuk ke dalam pori-porinya tubuh, maka itu masih tetap sah. Ada bedak itu ketika terkena misalnya air misalnya ya tidak menolak, masih nempel atau masih menyatu dengan air misalnya. Saya juga nggak tahu ini bedaknya, mereknya beda-beda. Iya. Tapi kalau bedaknya itu menolak masuknya air ke dalam kulit atau pori-pori itu seperti halnya tadi misalnya kayak plastik model apa misalnya, sehingga menolak sekali, maka wudunya tidak sah. Begitu juga lipstiknya, yang lipstik biasa itu masih mencampur dengan air. Dalam artian bisa saja mungkin luntur dan sebagainya ya, atau tidak luntur tapi tidak menolak menyatu dengan air. Walaupun tidak luntur. Betul. Cuman kalau yang menolak seperti halnya kayak lilin akhirnya, atau seperti halnya kayak sulasi dan sebagainya, itu juga tidak sah wudunya. Jadi ya walaupun mungkin ini sesuai dengan harga juga, saya belum survei masalahnya. Harusnya ini jawabannya ya saya makanya menjawabnya tidak pasti. Ini enggak sah, ini sah, bukan. Ini betul. Silakan disifati sendiri. Kira-kira itu bedak saya itu harganya yang harga 10 juta berarti kan seperti halnya make up yang tempelan misalnya ya, berarti kan tidak sah. Oke Ustaz, terima kasih. Dan juga bagi seorang perempuan harus bisa memilih dan memilah bedak yang mungkin ditanyakan dulu tadi ya, apakah bedak itu bisa ketika digunakan untuk air wudhu itu bisa tembus atau mungkin sudah menjadi bahan biasa bagi kalangan perempuan. Kalau model ini akan begini, model ini begini, jadi sudah tahu konsekuensinya. Nah, maka ya kalau misalnya tahu kalau bedaknya itu tidak bisa menahan air masuk ke dalam pori-pori, ya harus persiapan. Berarti harus bagaimana, mesti sudah tahu juga caranya menghapus. Betul. Oke Ustadz, ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Dari Bu Zuli Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau perempuan sholat memakai kaos kaki karena takut mukenanya menyingkap, itu bagaimana Ustadz? Ya, jadi ini bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Nah, kemarin sudah kita bahas ya tentang pakai kaos kaki dan kaos tangan, atau yang wajib dibuka itu mana saja. Bagi laki-laki yaitu adalah hanya keningnya atau wajahnya, apalagi perempuannya, tempat sujudnya. Sehingga ketika tangannya pakai kaos tangan bagi laki-laki, atau
kakinya pakai kaos kaki bagi laki-laki dan perempuan tidak ada apa-apa. Apalagi bagi perempuan yang takut terbuka. Nah, ini yang jadi repot lagi bagi perempuan adalah nek mukenane kecilian. Sehingga apa, ketika sujud kakinya kelihatan. Ini sudah jelas sangat batal. Maka di antara antisipasinya adalah apa? Memakai kaos kaki. Ya, betul. Cuman kalau kaos kaki tapi kaki lengan kakinya juga kelihatan dari belakang juga akan membatalkan juga. Maka sangat tepat dan sangat pas ketika adatnya orang Indonesia itu ketika mau sholat persiapan mukena. Jadi mukenanya juga harus yang milihnya yang kebesaran, jangan sampai yang kekecilan. Ketika kecilan kan naik sujud kan kelihatan kakinya. Betul. Nah, kalau pakai kaos kaki boleh, karena tempat sujud yang harus dibuka itu hanyalah kening wajah. Nah, bahkan kemarin kan kita bahas kalau hidung bagaimana, apakah wajib nempel? Perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan wajib nempel, ada yang mengatakan boleh tidak nempel. Nah, kemarin kan kita sudah membahas, berarti kalau pakai masker, berarti masih sah menurut pendapat yang tidak harus menempelkan hidung. Karena masker kan menutupi hidung ketika sujud. Seperti itu. Jadi itu mungkin jawabannya. Oke, berarti juga termasuk ketika telapak tangan itu tertutup oleh mukena juga tidak apa-apa, dan itu lebih bagus lagi Ustaz ya. Jadi mukena itu kan biasanya ada langsung kecuali kening. Kecuali kening yang jelas. Kalau kening kok nempel tertutup di mukena, ini berbahaya. Nah, ini berbahaya. Iya. Jadi sama seperti halnya laki-laki ketika sujudnya di serban yang dipakai, ini juga berbahaya. Nah, ini memang permasalahan-permasalahan yang di sini kita tempatnya untuk mengingatkan. Oke. Terima kasih Ustaz atas penjelasan dari kajian sore kali ini. Mudah-mudahan kajian sore kali ini membawa keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Dan terima kasih kepada para pendengar yang sudah bertanya tadi, dari Bu Nur sama Bu Zuli dan yang lainnya. Mudah-mudahan besok akan jumpa lagi dan bisa beraktivitas lagi, terutama untuk bertanya kajian sore di hari ini. Oke Ustadz, agar kajian ini menjadi kajian yang berkah, manfaat untuk kita semua, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, minta doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.